Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 BLU, di mana beranggotakan Aldi Kurniawan, Fajar Alamsyah, saya sendiri, ada Depidian Saputra, Arya Rinaldi, dan juga Maulana Irsan. Di sini kami akan menjelaskan dari jurnal yang telah diberikan oleh Pak Oni selaku dosen, yaitu tentang analisis sosial ekonomi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau yang kita kenal dengan ISPO di daerah Riau, khususnya tepatnya di PTPN 5. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Aldi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Oke, baik. Jadi pemerintahan Indonesia telah mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk berproduksi kelapa sawit berkelanjutan. Berarti di sini sustainable dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Nah, jadi kegiatan atau jurnal yang diambil di perkebunan di PT Perkebunan Nusantara 5, tepatnya di Riau. Dari aspek sosial ekonomi yang ada, dianalisis dengan ketentuan ISPO dengan data primer, dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari data perusahaan dan studi pustaka. Oke, mungkin jadi jurnal yang kami analisis ini sudah dilakukan observasi lapangan, kemudian penyebaran kuesioner, dan dilakukan wawancara. Oke, kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi Kurniawan yang telah menjelaskan untuk slide pertama. Mungkin slide kedua itu akan saya jelaskan sendiri. Di sini aspek-aspek analisis dari jurnal yang udah kami bahas. Di sini ada pertama ketentuan umum perusahaan. Baik teman-teman, ketentuan umum perusahaan itu lokasi penelitian dapat ditempuh dengan transportasi darat selama 3 jam dari kota Pekanbaru. Perkebunan terdiri dari kebun induk dan plasma kelapa sawit sebagai kemitraan dengan masyarakat. Tenaga kerja perkebunan kelapa sawit berjumlah 1.124 orang berdasarkan data perusahaan di Mei tahun 2013 dengan komposisi pegawai tetap dengan gaji bulanan SKUB 7%, harian pegawai tetap SKUH sebesar 25%, pekerja waktu tertentu atau PKWT sebesar 16%. Dan pegawai saja dapat diskon 52% berdasarkan jenis kelamin. 82% karyawan adalah laki-laki. Dan sisanya perempuan. Pertama, penanaman tahun 1993 dan terakhir tahun 2007. Lalu, kedua, keadaan desa di sekitar perkebunan. Wilayah kerja perkebunan berada di desa Simpang 2, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan Desa Mayang Pongke, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Sebagian besar di desa pekerja sebagai petani kelapa sawit, buruh perkebunan harian, dan pegawai swasta. Tanah ganti rugi telah diatur dalam PT TN Bame SOP /24 tentang SOP ganti rugi tanah yang hanya dilakukan pada tanah yang memiliki bukti kepemilikan yang sah berdasarkan Menteri Agraris Peraturan BPN nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah kapling termasuk tanah ulayat tanah oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan bukan warga negara, adat undang-undang yang menyangkut pemberian negara. Oke, kita lanjut. Pembangunan kebun untuk masyarakat. Pembangunan kebun untuk masyarakat, peraturan ISPO mengacu pada peraturan nomor 98 tahun 2013 tentang
perizinan usaha perkebunan pedoman yang mewajibkan perusahaan untuk memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit plasma untuk masyarakat paling sedikit 20% dari luas IUP. Oke, kita lanjut. Pemberian informasi kepada pemangku adat atau masyarakat yang berkepentingan. Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek, telah dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat mengenai rencana proyek dengan melibatkan instansi terkait, Dinas Perkebunan, BPN, aparat, camat, dan lain-lain. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan rencana kegiatan proyek lebih lanjut dan aspek tata guna lahan mengenai restitusi tanah dan tanam di lahan masyarakat yang terkena proyek. Manajemen dalam perusahaan perlu mempertimbangkan sikap masyarakat setempat karena akan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Oke, kita lanjut. Pengelolaan dan penataan lingkungan. Baik, pengelolaan dan penataan lingkungan, perusahaan memiliki staf khusus yang menangani pengelolaan lingkungan atau yang bisa kita sebut environmental staff, dan khusus untuk pengelolaan HCP kawasan bernilai konservasi tinggi. Seorang petugas HCP telah dibentuk berdasarkan SK 006-RSPO-BMLE-05-13 pada tanggal 1 Mei 2013 untuk memastikan terselenggaranya rencana pengelolaan dan pemantauan NKT. Oke, kita lanjut. Tanggung jawab kepada pekerja. Ketentuan ISPO mengharuskan perusahaan perkebunan memiliki tanggung jawab terhadap pekerja melalui adanya sistem manajemen program peningkatan kapasitas atau kesejahteraan karyawan. Nomor perlakuan diskriminasi, no perlakuan atau tidak adanya perlakuan diskriminasi, pembentukan sertifikat pekerja dan koperasi karyawan. Jadi di sini perusahaan bertanggung jawab juga untuk kepada pekerja atau mensejahterakan pekerjanya. Bukan hanya untuk menyuruhnya kerja, tetapi harus memperdulikan atau memperhatikan kesejahteraan pekerjanya itu sendiri. Kita lanjut, tanggung jawab dan sosial masyarakat. Tanggung jawab dan sosial masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan kelapa sawit melaksanakan tanggung jawab sosial dan penghidupan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan kriteria ISPO, bentuk tanggung jawab sosial berupa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan menjaga kearifan lokal. Oke, baik, itu mungkin dari aspek-aspek yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti teman-teman jikalau masih kurang paham, nanti akan kami share untuk jurnalnya. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Mas Depi. Kepada Mas Depi saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial di PT Perkebunan Nusantara 5. Yang pertama yaitu sosial, perbaikan infrastruktur yaitu seperti jalan, perayaan Hari Besar Nasional, dan keagamaan. Di sini PTPN dengan masyarakat yaitu contohnya di bagian sosial. Kalau infrastruktur itu di perbaikan jalan, perayaan hari besar itu seperti di hari-hari Lebaran contohnya, dan keagamaan. Yang kedua yaitu ekonomi, perekrutan tenaga kerja kerjasama dengan kontraktor lokal. Di sini PT Perkebunan Nusantara 5 yaitu lebih mengutamakan perekrutan tenaga kerja di desa sekitar. Baik, mungkin cukup.
Oke, baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Maulana Irsan. Kepada Mas Maulana Irsan, saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak moderatornya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada pendidikan, bantuan langsung dalam pengembangan fasilitas pendidikan, bantuan pendidikan operasi sekolah, dan rumah pintar. Nah, yang bertujuan untuk membantu anak-anak di kebun maupun anak-anak bangsa untuk lebih terfasilitasi dalam belajar, sehingga bisa bersaing di era modern sekarang ini. Dan kemudian yaitu ada kesehatan, yaitu bantuan obat medis gratis, bantuan klinik pusat. Nah, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kesehatan jikalau ada masyarakat tersebut terkena serang sakit atau mengalami cedera, bisa langsung ke klinik dengan biaya yang digratiskan oleh kebun tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Maulana Irsan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arya Rinaldi. Saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih yang telah diberikan oleh moderator. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu PT Perkebunan Nusantara 5 Riau sudah menerapkan aspek sosial dan ekonomi berkelanjutan berdasarkan kriteria kelapa sawit berkelanjutan Indonesia minyak atau ISPO. Kriteria ISPO adalah menjaga koordinasi dengan karyawan dan meningkatkan peran aktif dari masyarakat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaksanaan lingkungan pengelolaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya atas penyampaiannya. Jadi itulah hasil dari pembahasan jurnal yang diberikan oleh Pak Oni kepada kami. Mungkin segitu yang kami tangkap. Mungkin dari teman-teman lain nanti jikalau ada pembahasan atau yang kurang paham, mungkin nanti akan kami share jurnalnya untuk teman-teman juga bisa membaca. Di sini intinya ISPO itu ingin melihat kesejahteraan masyarakat, baik itu di dalam kebun maupun di masyarakat luar ataupun di sekitar kebun. Jadi makanya yang telah dilakukan survei ataupun analisis di kebun PT PN 5 khususnya di daerah Riau, itu mungkin salah satu sudah termasuk kriteria ISPO, karena di situ sudah termasuk dari pendidikan, pengobatan, ruang lingkup, dan segala macam. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.